Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rohani Aminuddin. Saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Lalu, tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah dapat meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara statistik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Lalu, dengan adanya SDM sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, ada perbedaan sumber manusia dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia terkandung dalam pengertian bahwa karyawan hanya yang dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dengan baik. Selanjutnya, di sini ada 4 tujuan dari sumber manusia. Yang pertama, tujuan organisasional. Yang kedua, tujuan fungsional. Yang keempat, tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat, tujuan personal. Dari tujuan organisasional dapat memastikan pada efektivitas organisasi. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengolahan sumber daya manusia. Kedua, tujuan fungsional. Tujuan fungsional dapat menjaga kontribusi Departemen sumber daya manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, tujuan kemasyarakatan dapat bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntunan tersebut bagi organisasi. Yang terakhir, dalam tujuan personal dapat membantu karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Fungsi-fungsi MSDM. 1. Persiapan dan seleksi. Dapat menganalisis desain jabatan. Lalu perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya rekrutmen dan seleksi. Ya, pengembangan dan evaluasi. Pertama, orientasi penempatan dan PHK. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir dan penilaian kerja. Nah, tugas-tugas sumber daya manusia dapat direncanakan sumber daya manusia rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran. 3. Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut. Dan yang terakhir, rekrutmen sumber daya manusia untuk mencapai sasarannya. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Pertama, orientasi dan training karyawan. Mendesain, mengimplementasikan program pengolahan pengembangan organisasional. Yang ketiga, membangun tim yang efektif dalam struktur organisasi.
Yang keempat, mendesain sistem penilaian karyawan dan membantu karyawan dalam perencanaan pengembangan karir. Nah, tugas-tugas MSDM. Pertama, kompensasi. 1. Mendesain dan mengimplementasikan sebagai kompensasi untuk semua karyawan. 2. Karyawan dan hubungan perubahan. Artinya dapat melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat kerja. Lalu yang selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Dapat membantu dengan mendesain dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir, riset sumber daya manusia. Dapat menjelaskan informasi sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia dapat membedakan permasalahannya. Yang ke-1, kesalahan penetapan orang dalam suatu pekerjaan, turnover yang tinggi, rendahnya kinerja yang dalam melaksanakan pekerjaan, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan, dan diskriminasi dalam menemukan karyawan, angka kecelakaan kerja yang tinggi, ketidakadilan dalam penggunaan, dan yang terakhir, ketidakberdayaan karyawan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.